maka tidak akan kekal di surga, tak akan kekal di neraka. Walaupun di dunia mencuri, walaupun di dunianya berzina, walaupun di dunia melakukan perbuatan yang haram, mereka terawal lagi dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Sehingga antara orang masuk surga dan masuk neraka, waktu itu didahulukan orang masuk dalam neraka dulu, supaya lebih awal mereka merasakan adab waliyadzubillah. Qal, katanya idza kana yaumul qiyamah adzana muadzdhinun, bila hari kiamat sudah dikumandangkan, apa sudah terjadi, akan disuruh kepada semua makhluk baik jin atau manusia. Katanya setiap umat akan mengikuti siapa yang disembahnya. Maka fala yabqa man kana ya'budu ghairallahi minal asnam wal ansab illa tasaqatuna finnar. Disuruh siapa yang sembah selain Allah, mari datang kemari untuk dihukum. Maka datanglah semua yang menyembah berhala, yang menyembah batu, walhasil yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terawal lagi dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Sehingga antara orang masuk surga dan masuk neraka, waktu itu didahulukan orang masuk dalam neraka dulu, supaya lebih awal mereka merasakan adab waliyadzubillah, disebabkan perbuatan kufurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyembah berhala, yang menyembah batu, dan yang menyembah selain Allah, yang sembah pokok, yang sembah matahari, yang sembah awan, yang sembah manusia, walhasil yang sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dihukum di awal. Sehingga bila mereka sudah selesai, ada yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka daripada golongan orang yang bar dan fajir. Dalam hidupnya mengaku menyembah Allah, tetapi di antara mereka ada yang bar, yang baik, berbakti, yang betul. Ada yang fajir, yang jahat. Di antara mereka yang jahat di sini adalah golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Asal agama mereka mengajak menyembah kepada Allah. Nabi Musa mengajak umatnya Bani Israel menyembah kepada Allah. Nabi Yaqub sebagai bapa kepada Bani Israel mengajak menyembah kepada Allah. Nabi Yusuf dan semua para anbiya mengajak umatnya, kaumnya, kabilahnya, Bani Israel semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya mereka merubah kitab-kitab dan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan mereka itu menyebabkan berlakunya sembahan bersama dengan Allah selain Allah. Ada golongan Yahudi yang menyembah Uzair. Mungkin zaman sekarang tidak dijumpai Yahudi menyembah Uzair. Tapi ada kelompok dahulu yang mengatakan Uzair adalah sebagai anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok orang-orang Yahudi sekarang mengatakan kami tidak sembah Uzair. Iya yang sekarang, yang dulu. Fahim tom? Katanya fayuqal kadzabtum. Ketika mereka mengatakan kami sembah Uzair, dikatakan kepadanya mereka kadzabtum, kamu berdusta. Allah tidak menjadikan sesiapapun sebagai anak. Kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu mahu? Katanya kami sekarang dalam keadaan kehausan, mohon beri minuman kepada kami. Fayushar. Maka ditunjuk kepada sebelah sana, ada nampak macam sarab, fata morgana. Fata morgana itu adalah penampakan daripada api neraka Jahannam. Sehingga disangka oleh orang-orang Yahudi itulah air. Mereka pada meluncur ke sana, berebut, bertunggang langgang lari. Ternyata mereka menuju ke neraka Jahannam waliyadzubillah. Orang-orang Nasrani pun yang sama, karena mengatakan bahwasanya Isa anak Tuhan, sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Oleh hadza, ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar dilakukan oleh seorang? Katanya, antaj'alillahi niddan. Kamu menjadikan bersama dengan Allah sekutu. Itu dosa yang paling besar. Karena dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah membatasi kekuasaan Allah, karena Allah perlu kepada sekutunya. Sehingga dengan demikian menafikan
kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang menyembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala zaman jahiliyah, sembah berhala, sembah batu, dan zaman sekarang sembah matahari atau sembah pokok, wala macam-macam sembahan yang diyakini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu dosa yang paling besar dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaj'al lillahi niddan. Oleh sebab yang demikian, di antara dosa yang besar juga dalam amalan manusia bila memaksudkan dalam ibadahnya bersama dengan Allah selain Allah. Seperti dosa menyekutukan Allah dalam ketuhanan, dosa juga menyekutukan Allah dalam amal ibadah. Menyekutukan Allah dalam amal ibadah dinamakan riya. Bersedekah, apa tujuannya? Untuk dipuji. Padahal sedekah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji atau umrah, apa tujuannya? Untuk mendapat gelaran haji. Padahal haji dan umrah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang diperintahkan untuk Allah, bila dimaksudkan bersama dengan Allah selain daripada Allah, itu namanya riya. Ini juga bahagian daripada dosa yang muhbitat. Dosa muhbitat, dosa yang menggugurkan amal perbuatan ibadah yang dia lakukan. Tak ada gunanya amal ibadah jika diiringi dengan ar-riya. Naam. Lalu setelah mereka selesai Yahudi dan Nasrani, barulah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keimanan mereka tidak sama satu dengan yang lain. Mereka itulah yang akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna la nusyrik billahi syai'an. Ketika mereka ditanya tentang kehidupannya di dunia, mereka mengatakan kami tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, saya adalah Tuhan kamu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kami tak menyekutukan bersama denganmu sesiapapun juga. Oleh hadza dalam hadis dikatakan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, yakni dengan telus, maka tidak akan kekal di surga, tak akan kekal di neraka. Walaupun di dunia mencuri, walaupun di dunianya berzina, walaupun di dunia melakukan perbuatan yang haram selain daripada syirik, maka kalimat la ilaha illallah itu yang akan menghalang dirinya daripada kekal di neraka. Baginda bersabda, mengatakan kepada Abu Dzar, katanya, orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telus daripada hatinya, maka dia akan masuk syurga. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, kata Nabi, wa in zana wa in sarak. Kata Abu Dzar merasa hairan, tak jelas atau tak clear. Walaupun berzina, walaupun mencuri ya Rasulullah, katanya. Walaupun berzina, walaupun mencuri, katanya. Walaupun berzina, walaupun mencuri, katanya. Walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun minum khamar, walaupun Abu Dzar tak suka. Kekuatan la ilaha illallah. Faham tak? Hada berkenaan dengan orang yang tidak menyekutukan Allah dalam hidupnya, imma menjadi syafaat kepadanya kalimat tersebut, wa imma tidak akan kekal berada di dalam neraka. Gerak.